makanan dan minuman yang kita makan setiap hari itu sebenarnya adalah vitamin dan obat. Jadi kalau kita lihat, kita rasa sendiri lah, bibir kita kering, berarti kita tahu kita kurang buah-buahan, kurang sayuran, kurang minuman. Halo, kembali lagi bersama saya Shinta di acara WISE dengan tema Traditional Chinese Medicine atau TCM. Saya mau intro sedikit tentang WISE. WISE itu adalah non-profit organization yang berfokuskan kepada budaya, ilmu, dan kebijaksanaan atau wisdom bangsa Tionghoa. Bersama saya sudah ada Pak Suhana, ahli Feng Shui kita, yang akan menjelaskan tentang TCM pada kali ini. Mari kita simak. Halo Pak. Ya, apa kabar? Ya, terima kasih. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Pak Suhana. Likewise. Ya, Pak Suhana, saya mau tanya sedikit nih mengenai TCM ya, Traditional Chinese Medicine. Apa sih itu sebenarnya Pak? TCM itu sebenarnya sebuah pengetahuan ya. Jadi pengetahuan mengenai kesehatan berdasarkan metode orang-orang Tionghoa. Jadi itu usianya udah sebenarnya jauh lebih tua daripada Western medication atau pengobatan konvensional. Nah, tetapi karena dia punya metode itu yang lebih lamban. Lamban ini dalam arti karena TCM itu dia mengobatinya secara holistik. Jadi misalkan kita sakit di tangan. Jadi kalau seperti pengobatan konvensional, dia kan pasti dilihat di sini. Tapi kalau TCM itu dia lihatnya secara holistik. Karena mungkin aja kita punya otot-otot di tangan ini yang bermasalah. Tapi sebenarnya sumbernya bukan dari sininya, tapi mungkin dari organ tertentu di tubuh kita. Nah, jadi kalau kita makan obat TCM pun itu dia biasanya lebih lama kerjanya karena dia lebih soft. Kalau konvensional kan dia langsung. Nah, itu yang bikin salah satu kelemahan kenapa TCM sampai hari ini biarpun usianya dia udah lebih tua tapi seakan-akan kalah popularitasnya. Orang lebih praktis lah, dia mau cepet kan. Nah, tapi sebenarnya keuntungan dari TCM itu dia adalah lebih lama daya sembuhnya atau daya kebaikannya yang dirasakan untuk kesehatan kita gitu kira-kira sih. Ya, jadi kita melihat TCM itu adalah traditional Chinese medicine yang sebenarnya tujuannya untuk menyembuhkan secara holistik ya Pak. Betul. Nah, kalau begitu melihat holistically untuk meminta pengobatan TCM itu kita kemana? Biasanya kita pergi ke Shinsei. Shinsei itu ya Chinese doctor lah, Chinese medication punya dokter. Nah, satu hal lagi yang perlu teman-teman juga ketahui. Jadi TCM itu sebenarnya begini. Dia ada satu filosofi yang paling unik ya. Dia bilang begini, makanan dan minuman yang kita makan setiap hari itu sebenarnya adalah vitamin dan obat. Jadi kalau kita udah sampai harus dikasih bukain resep obat itu udah terlambat. Nah, makanya dalam TCM pun ada line begini, dia bilang Shinsei yang mengobati atau menyembuhkan penyakit atau menyembuhkan pasien itu Shinsei biasa. Shinsei yang bagus justru Shinsei yang bisa membuat si pasiennya itu nggak sakit karena sebelum penyakitnya masuk dia udah kasih istilahnya makanan-makanan yang cocok untuk disantap oleh si pasien. Jadi kalau sebenarnya kita ke dokter nih udah telat sebenarnya kalau dari kacamata TCM ya gitu. Nah, itulah. Tadi Bapak singgung TCM itu bermulai dari makanan ya Pak ya? Makanan dan minuman, iya. Nah, boleh dong dikasih tips makanan apa sih sebenarnya yang bagus untuk Nah, jadi gini, ini contoh yang sederhana, saya nggak tahu kameranya bisa nggak. Kalau penonton lihat, ini saya kan berapa hari terakhir kurang makan buah. Jadi kalau diperhatikan bibir saya ini agak kering. Nah, jadi sebenarnya kita kalau udah dari kacamata Shinsei, berarti kamu kurang buah-buahan, kurang sayuran. Itulah
atau kurang minum. Hmm. Nah itu sama. Jadi sebenarnya dari kita makanan itu udah mengobati. Nah misalkan kalau saya tahu mungkin ini istilah nggak lazim ya kalau untuk versi pengobatan konvensional itu panas dalam. Nah panas dalam itu ya ini yang saya bilang ini kering nih bibir. Jadi kalau kita lihat kita rasa sendiri lah bibir kita kering berarti kita tahu kita kurang buah-buahan, kurang sayuran, kurang minuman. Udah itu obatnya. Jadi nggak ada obat sebenarnya. Simple banget ya Pak ya Simple. sebenarnya ya. Iya, makanya sebenarnya kalau kita menerapkan, kita nggak usah sampai harus detail ya, sampai ke ahli pengobatan. Asal kita menerapkan prinsip-prinsip TCM, sebenarnya ya kita nggak perlu berobat apa-apa karena sebelum ada penyakitnya kita udah mencegah gitu. Artinya kalau kita sudah nyari Shinsei, Iya, itu sudah udah terlambat ya. telat. Makanya sebenarnya Shinsei yang bagus ya, ini kalau versi yang zaman dulu di Cungko ya. Dia punya pasien kalau udah sakit berarti dia bukan a good Shinsei loh. Gitu. Ini ngomong kasarnya begitu. Ya, tapi kan karena kita kehidupan di zaman sekarang, kita juga nggak mungkin lah bisa 100% menerapkan. Bahkan kalau dari literaturnya sendiri, Shinsei yang bagus itu dia biasanya pergi keliling surrounding ke pegunungan, ke daerah yang masih pristine. Dia pilih sendiri bahan-bahan apa yang bagus, obat apa dia kumpulin gitu. Jadi nggak seperti sekarang kan kita udah ada shipment apa kita nggak tahu dia disemprotnya pakai chemical atau enggak. Nah itu jadi dia pilih sendiri gitu. Jadi artinya kita adalah our own best Shinsei ya Pak Iya, ya? sebenarnya kamu lebih ngerti lah. Kita kayak misalkan gini, kamu tahu nih, kalau kamu terlalu banyak makan gorengan, kamu pasti sebentar lagi lehernya nggak enak atau batuk atau serak lah suara. Ya kamu kendalikan gitu. Nah sama, itu juga sebenarnya kalau kita sering pergi ke Chinese restoran, pasti selalu ada kondimennya apa? Acar, bawang putih potong, sama soy sauce. Ya. Itu apa artinya? Itu sebenarnya juga berdasarkan prinsip Shinsei. Kenapa? Ya dia punya bawang putih itu adalah untuk semacam kayak antibiotik. Jadi mungkin aja kan makanan yang diolah ada mungkin kotor atau apa. Jadi bawa kuman itu dilawan dengan itu. Oh, begitu. Nah kalau acar sendiri ya itu sebenarnya untuk membuka kita punya perut. Jadi istilahnya enzim-enzimnya untuk supaya ada selera makan gitu. Betul. Nah kalau untuk soynya itu tentu untuk tambahan lah flavor gitu supaya kita ada selera makan gitu. Nah satu hal lagi, Shinsei punya metode itu juga mempengaruhi kuliner Tionghoa. Banyak orang nggak tahu kan. Kenapa? Misalkan yang paling sederhana lah, telur sama tomat pasti pernah bikin kan, si hungse yang telur di omelet pakai itu kan home cooking. Nah itu sebenarnya ada kombinasinya. Jadi telurnya itu adalah yang, kita lihatnya yang. Dia punya tomatnya itu yin, jadi yin yang selalu ada begitu. Nah jadi makanya kalau kita memakan makanan Chinese, kita jangan istilahnya jadi chef sendiri, harusnya kombinasi gini, karena saya nggak suka sayurnya saya sisihin, itu udah nggak ada guna dari kesehatan. Jadi sebenarnya itu. Cuman mungkin kita nggak sadar aja bahwa dari makanan yang kita makan ini, kalau Chinese food, itu sebenarnya udah obat gitu. Gitu ya Pak ya. Wah, interesting sekali ya Pak ya. Iya. Oke, karena waktunya kita terbatas Pak, nanti kita sambung lagi ya. Iya, Oke, baiklah semuanya. Kita akan sambung lagi ke seksi berikutnya bersama Pak Suhana. Seru kan? Jangan lupa ya nonton kita di YouTube. Ya, Terima sampai kasih ketemu. Pak Suhana. Itulah sebenarnya TSM itu way of life ya. Jadi dia bukan cuman hanya untuk mengobati atau untuk kesehatan, tapi sebenarnya itu way of life. Tadi kan udah di makanan, bahan-bahan yang dipakai itu sebenarnya ada unsur yin yang, ada unsur apa segala.